Gisel Anastasia alias Gisel telah resmi ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka atas kasus video syur. Gisel ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran video syur mirip dirinya yang beberapa waktu lalu beredar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, terungkap fakta bahwa Gisel merekam video syur tersebut saat masih menjadi istri Gading Martin. Gisel resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 29 Desember 2020. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan bahwa kini Gisel telah resmi berstatus tersangka. Yusri Yunus pun mengungkapkan alasan pihak kepolisian menaikkan status Gisel dari saksi menjadi tersangka. Penetapan tersangka dilakukan kepolisian setelah Gisel mengakui dirinya merupakan pemeran video tersebut. Selain Gisel, polisi juga menetapkan sosok pemeran pria sebagai tersangka. Setelah selama ini menjadi teka-teki, sosok pemeran pria tersebut diketahui berinisial MYD. Penetapan tersangka dilakukan setelah hasil forensik keluar dan dikaitkan dengan pemeriksaan Gisel Anastasia beberapa waktu lalu. Sementara itu disebutkan bahwa video syur tersebut direkam Gisel bersama MYD pada 2017 lalu di salah satu hotel di kota Medan, Sumatera Utara. Diketahui pada 2017, Gisel masih berstatus sebagai istri sah Gading Martin. Gading Martin dan Gisel Anastasia resmi bercerai pada 23 Januari 2019. Hak asuh anak sendiri jatuh ke tangan Gisel Anastasia. Kini, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Gisel dan laki-laki dalam video tersebut akan dipanggil kembali oleh kepolisian. Gisel dan MYD dijerat polisi dengan pasal 4 ayat 1 Jungto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. BAP tambahan kepada saudari Gisel, ini masih di BAP tambahan, masih berlangsung, ya, menyangkut ada 2 tersangka yang kemarin sudah kita kirim berkas pertama, tahap pertama, tapi ada perbaikan sedikit yang diminta oleh jaksa penuntut umum di sini, di P19 kita sudah lengkapi semua, perlu ada penambahan lagi untuk BAP dari saudari Gisel. Nah, nanti kita tunggu hasilnya seperti apa sekarang ini, oke? Teman-teman semuanya, perkembangan tentang penanganan adanya beredar video asusila di media sosial, khususnya di Twitter yang sudah dilaporkan ada 2 pelapor di sini. Yang pertama adalah saudara FD yang melaporkan ada 5 akun yang seperti yang saya sudah sampaikan kemarin. Kemudian ada saudara P yang melaporkan juga ada 5 akun juga. Ada beberapa akun yang sudah dihapus, tetapi terus kita masih mendalami karena memang kan saya katakan jejak digital tidak akan pernah hilang. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, apakah yang dilaporkan oleh saudara FD dan saudara P itu bisa kita tetapkan sebagai terperiksa atau tersangka dalam hal ini? Karena memang kemarin kan dari penyelidikan sudah naik ke tingkat penyidikan berdasarkan gelar perkara awal. Sudah naik. Karena sudah memenuhi unsur-unsur persangkaan di pasal 27 ayat 1 Yunto pasal 45 di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Kemudian juga ada pasal 4 Yunto pasal 29, kemudian juga ada pasal 8 Yunto pasal 34 di Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ya. Kita sudah memprofiling ya para pemilik akun, karena memang kami mengejar di sini yang pertama, ya, yang pertama adalah kita mengejar yang menyebarkan masif, ya, yang menyebarkan masif. Itu awalnya dulu kita bentuk profiling untuk kita bisa menentukan. Nanti dari situ akan bertahap nanti kemudian nyari siapa sih yang menyebarkan pertama. Teknis penyidikan ini yang cuma diketahui oleh kepolisian dalam hal ini dan juga ada beberapa saksi ahli di bidang ITE yang tahu. Jadi kalau kita mau periksa itu pelan-pelan dulunya ke atas. Tidak bisa langsung semuanya langsung ke atas saja langsung. Nah, ini yang saya perjelas lagi ke teman-teman semuanya. Ya. Jadi yang pertama dulu kita adalah penyebar masifnya. Nanti dari situ siapa yang menyebarkan pertama baru naik ke yang membuat video ini.
Ya, karena memang ada persangkaan di pasal unsur-unsur di persangkaan pasal tersebut kan ada sesuai dengan perannya masing-masing. Ya. Tingkat penyidikan sudah masuk. Kemudian saya sudah katakan kemarin ada 2 orang yang kita periksa sebagai saksi. Betul? Ya. Siapa dia? Dia ini adalah salah satu pemilik akun yang menyebarkan video asusila ini. Apakah pemilik akun ini yang dilaporkan? Itu sudah teknis penyidikan yang saya katakan tadi. Misalnya contoh, Mas ini saya melapor, saya melihat akunnya Mas dia. Apakah dia yang jadi tersangka? Belum tentu. Karena masih kita akan tarik ke atas. Siapa, dari mana dia dapat video ini? Oh, ke atas lagi, siapa lagi? Terus sampai dengan paling titik puncaknya di sini. Nah, 2 orang ini termasuk setelah kita cek profiling masif. Kita lakukan pemeriksaan kemarin. Ya. Pertama inisialnya PP. Kemudian yang kedua adalah inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam. Kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini. Pertanyaan lagi, apakah masih ada lagi pelaku lain? Iya. Kan baru paling masif. Nanti naik yang menyebarkan pertama, sampai dengan yang membuatnya nanti. Itu satu pertanyaan. Ya, masih ada. Kita masih terus melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku lain. Ya. Kemudian dari hasil sekarang yang jadi tersangka, rencana tidak lanjut ke depan, hari Senin kami akan memanggil saksi ahli ITE untuk bisa lebih terang lagi perkara ini. Saksi ahli IT, saya ulangi lagi, saksi ahli IT untuk membuat terang lagi perkara ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.